Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang sedang bergembira bagi yang telah mengikuti seleksi P3K dan CPNS di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu, saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan kelulusan P3K 2023 berdasarkan ranking 80% jatah honorer. Semoga seluruhnya lolos. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini sudah satu keputusan bahwa untuk jatah honorer mencapai atau meraih ASN di tahun 2023 tahun ini adalah 80% dari jumlah pelamar yang ada. Di mana telah disepakati bahwa untuk honorer 80% dan 20%-nya adalah pelamar lain seperti CPNS dan para fresh graduate. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang benar-benar menggembirakan seluruh honorer karena Bapak Ibu honorer dalam hal kelulusannya tidak berdasarkan nilai ambang batas atau tidak berdasarkan passing grade lagi, tetapi hanya berdasarkan perankingan yang mana kompetisinya atau persaingannya hanya dengan sesama honorer saja. Itu bagi yang sudah ikut seleksi di tahun 2023 tahun ini. Yang mana sisanya nanti apabila masih ada honorer, itu segera dituntaskan di tahun 2024. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa batas akhir penataan honorer adalah paling lambat Desember 2024 tahun depan. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini benar-benar menggembirakan seluruh honorer. Mari kita simak informasi berikut ini. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi terkait dengan kelulusan seleksi P3K di tahun 2023 untuk honorer tidak ditentukan oleh passing grade atau tidak ada lagi nilai passing grade-nya atau tidak ada nilai ambang batas kelulusan, tetapi hanya berdasarkan perankingan saja. Pemerintah mengeluarkan kebijakan sistem perankingan untuk honorer. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya bagi tenaga teknis, misalnya jurusan tertentu yang mana pelamarnya ada sebanyak 100 orang, kemudian yang dibutuhkan juga adalah 100 orang, yang mana sebelumnya seleksinya itu berdasarkan nilai ambang batas atau passing grade. Bagi yang tidak memenuhi nilai ambang batas atau tidak memenuhi passing grade, maka tidak lulus. Tetapi ini, kalau pelamarnya 100 orang, lalu formasi juga 100, maka semuanya pasti menang 100%. Karena sistem perankingan bukan berdasarkan passing grade lagi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk honorer, yaitu menentukan kelulusan berdasarkan perankingan. Jika nilai seleksi kompetensi yang tertinggi diraih honorer misalnya 80, maka itulah patokan. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Suharmen mengungkapkan bahwa untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023, pemerintah memberikan jatah 80% untuk honorer. Cukup luar biasa perhatian pemerintah kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Dan inilah salah satu wujud dari kepedulian pemerintah bersama dengan DPR RI untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Itu sebabnya berbagai afirmasi diberikan kepada honorer agar kuota tersebut bisa terpenuhi. Dilanjutkan informasinya. Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaitih pun menyambut positif kebijakan tersebut karena sangat menguntungkan honorer. Dia mengimbau agar seluruh honorer bisa menggunakan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya.
Selamat buat teman-teman yang sudah mulai dan sementara mengikuti tes P3K 2023. Semoga proses ujiannya berjalan lancar. Ini kata Bunda Nur, sapaan akrabnya, kepada gpnn.com pada hari Sabtu hari ini, 11 November 2023. Dia berpesan agar seluruh honorer tetap tenang dalam menjawab semua soal di komputer. Dengan tenang, maka fokus untuk memperhatikan mana jawaban yang benar, maka tentunya honorer juga pasti akan menang. Kuncinya ialah tenang dan tidak grogi agar hasilnya juga bagus. Selain daripada itu, persiapkan semua keperluan ujian, baik dari kartu tes, seragam, dan lain-lain. Paling penting adalah menjaga kesehatan, sehingga saat ujian nanti bisa hadir dan menjawab soal dengan baik, ucapnya. Bunda Nur berharap semoga tahun ini banyak afirmasi diberikan pemerintah buat honorer kategori 2 yang sedang berkompetensi mengikuti tes CAT P3K. Saat ini semua honorer kategori 2 sangat berharap yang ikut tes bisa lulus semua agar bisa merasakan hak-hak ASN P3K. Mudah-mudahan semuanya lulus ya, agar bisa mengurangi jumlah 2,3 juta honorer yang harus diselesaikan pemerintah hingga 31 Desember 2024, ucapnya. Bunda Nur kembali mengimbau agar honorer kategori 2 bersemangat agar hasil ujiannya bisa maksimal sebagaimana harapan. Deputi Suharmen mengungkapkan animo masyarakat yang mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN tahun ini terbilang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCSN BKN mencapai 2.944.856 orang. Luar biasa Bapak Ibu. 2.944.856 orang. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaikan pendaftaran atau submit sebanyak 2.411.520 orang. Angka itu kemudian menyisakan 1.853.617 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dan MS pada tahapan seleksi administrasi. MS artinya memenuhi syarat. Adapun 1.853.617 pelamar MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi, yakni meliputi 725.589 pelamar CPNS, 426.776 pelamar P3K guru, 328.219 pelamar P3K tenaga kesehatan, dan 373.033 pelamar P3K tenaga teknis. Inilah semua rincian para pelamar berdasarkan bidangnya masing-masing. Adapun 1.853.617 pelamar MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan seleksi kompetensi, yakni meliputi 725.589 pelamar CPNS, kemudian 426.776 pelamar P3K guru, 328.219 pelamar P3K tenaga kesehatan, dan 373.033 pelamar P3K tenaga teknis. Pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya akan kembali diuji lewat ujian berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Nah, inilah informasi yang menggembirakan Bapak Ibu terkait dengan keputusan pemerintah dalam hal meloloskan para honorer sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, bahwa satu hal beban pemerintah yaitu menuntaskan honorer, dan salah satu cara untuk menuntaskannya yaitu dengan membuka peluang besar untuk seleksi P3K dan CPNS di tahun 2023 tahun ini. Kita berdoa kiranya kuota 80% untuk para honorer yang ikut seleksi di tahun 2023 tahun ini semuanya lolos 100%.
Demikian informasinya. Semangat buat honorer, meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.